Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada ibadah Natal Komisi Remaja pada hari ini. Saat ini kita akan memulai ibadah Natal Komisi Remaja pada hari ini. Kepada Yulika dipersilakan. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita awali ibadah ini dengan kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh saudari kita Abigail. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami dalam acara Zoom hari ini. Berkatilah ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati semua petugas dan pembawa firman yang akan membawakan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sebelum kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita nyanyikan Kita Surga Bergema. Pak Ari sama terus karena mereka dengan Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Untuk petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ari Kristanto. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, supaya dapat menerima firman Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan salam dari Jemaat GKJ Sukorejo, di mana saya berpelayanan, dan nama saya Ari Kristianto. Saya berpelayanan di GKJ Sukorejo, Kendal. Kalau ada yang belum tahu, GKJ Sukorejo Kendal masuknya Klasis Semarang Barat. Dan saya hitungannya masih pendeta muda karena baru 2 tahun melayani di GKJ Sukorejo di Klasis Semarang Barat. Nah, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yang sudah ketemu boleh acungkan jempolnya. Yang sudah ketemu Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pokoknya. Oke, sip. Akan saya bacakan. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang begini firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum turunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Ya, demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini 20 Desember 2020 itu kalau menurut kalender gerejawi itu masuk pada minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang keempat. Karena minggu Advent itu pada tahun ini dimulai tanggal 29 November. Tanggal 29 November di mana ketika kita menghayati minggu-minggu Advent itu adalah minggu atau persiapan kita menanti kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Atau secara luas kita menanti hadirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Saya bisa share screen? Bisa, yang Pak. hostnya siapa? Bisa? Oke. Ya, kelihatan ya. Nah, ya, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau panjenengan semua lihat di dalam yang saya tampilkan, ya, itu kita itu sedang masuk minggu Advent yang keberapa tadi? Ada yang menangkap perkataan saya? Ayo, tunjukkan dengan kita. Ayo, anak-anak Tuhan 4, oke, sip. Minggu Advent yang keempat, coba dicari minggu Advent yang keempat itu ada di kanan bawah, kotak yang kanan bawah. Kotak yang kanan bawah minggu Advent yang keempat. Jadi kotak ini adalah momen-momen atau apa yang diperingati selama masa Advent dari Advent 1 sampai Advent 4. Advent 1 tentang pengharapan, Advent 2 tentang iman, Advent 3 tentang sukacita, Advent 4 hari ini tanggal 20 Desember itu adalah tentang kasih. Tentang kasih. Jadi sebenarnya ketika kita merenungkan firman Tuhan secara khusus di dalam hal hadirnya Tuhan Yesus Kristus, itu adalah berbicara tentang kasih. Kasih Tuhan Allah kepada kita umat manusia. Nah, tema yang diberikan adalah hamba yang setia. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada rekan-rekan remaja terutama. Kira-kira rekan-rekan remaja ini berharap Tuhan Yesus segera hadir ke dunia untuk yang kedua kali atau tidak? Ayo, ada yang mau menyampaikan jawabannya? Kira-kira rekan-rekan, ya teman-teman,
berharap Tuhan Yesus itu segera hadir atau hadirnya nanti-nanti dulu? Atau hadirnya nanti-nanti dulu? Kira-kira. Nah, ini saya lihat nama-namanya, yang saya sebut jawab ya. Yang saya sebut jawab ya. Mas Kevin, Kevin Andreas. Ya Mas, kira-kira menurut kamu Tuhan Yesus, kamu berharap Tuhan Yesus itu segera hadir atau nanti-nanti dulu, Mas? Pastinya Tuhan Yesus nanti hadir, tapi di waktu yang tepat sesuai dengan rencananya. Enggak, kalau menurut kamu pinginnya Tuhan Yesus itu segera hadir? Kepinginanmu? Ya, kehadiran Tuhan Yesus mungkin saat ini tidak langsung di dunia, tapi bisa hadir melalui setiap kita masing-masing. Oh iya, oke, matur nuwun. Yang lain lagi. Tadi yang berdoa pembukaan tadi siapa ya? Oh, Mbak Abigail. Ayo. Ayo, Mbak. Menurut kamu Tuhan Yesus itu segera hadir atau enggak, Mbak? Pingine kamu. Sesuai kehendak Tuhan aja. Oh, sesuai kehendak Tuhan saja. Nah, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Siapa lagi ya? Satu lagi. Oh, ini Raditya. Ingin Tuhan segera hadir atau tidak? Kamu tuh pengen Tuhan itu kan mau hadir ini. Tuhan kan mau hadir ini. Lah, kamu berharap Tuhan itu, ayo Tuhan segera hadir gitu loh. Atau nantilah Tuhan. Nanti hadirnya dia nanti dulu. Berharapnya yang mana? Segera hadir. Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Yang pertama berarti segera hadir. Ya. Oke, ya. Matur nuwun. Berbagai macam jawaban terlintas di dalam benak kita tentang konsep atau harapan masing-masing orang tentang hadirnya Tuhan. Berharap ya Tuhan segera hadirlah. Karena memang dalam konsep atau dalam konteks zaman sekarang itu kan kita mengatakan atau kita itu menanti hadirnya Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Hadirnya Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Padahal kalau dibaca di dalam Alkitab, hadirnya Tuhan Yesus yang kedua kali berarti apa? Hari terakhir, hari Tuhan, hari penghakiman. Tapi tidak menjadi soal ketika kita menanti ataupun berharap Tuhan Yesus itu segera hadir. Tapi ada juga mungkin dari kita yang ya Tuhan hadirnya nanti sajalah. Karena hidup saya masih belum benar. Saya masih sok bolos sekolah, saya sok masih mau orang tua, saya masih sering membohongi orang tua. Makanya nanti hadirnya ya Tuhan. Kalau saya hidupnya sudah benar. Ada berbagai macam di dalam kehidupan kita. Tapi ketika baca di dalam bacaan kita, ternyata Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Apa rencananya yang berbeda? Ternyata itu memberikan surprise, memberikan sebuah kejutan kepada manusia. Di sini yang pernah merasakan kejutan dari Tuhan? Ada yang pernah merasakan kejutan dari Tuhan? Dia memberikan kejutan ini kepada saya, apapun itu. Oh ini Mas Alfa Tegar Augusta. Oh. Pernah merasakan kejutan dari Tuhan enggak? Ya, pernah. Apa? Kejutannya ya ini doa saya
karena tahun ini saya diterima CPNS gitu. Jadi itu kejutan dari Tuhan, ya hadiah Natal dari Tuhan gitu. Oh ya, puji Tuhan. Kalau kejutan yang nun sewu dalam konotasi negatif ada tidak? Apa ya? Kok kayaknya tidak ada. Tidak Belum ada. ada. Tidak ada. Belum ada. Jangan sampai ada. Kejutan sing negatif jangan sampai ada. Karena kalau kita menimbang-nimbang, Ya. terkadang matur nuwun Mas Alfa. Terkadang kita menimbang-nimbang antara yang negatif dan positif itu saya malah lebih banyak yang negatifnya. Nah, terkadang kejutan-kejutan lain itu juga muncul. Bahkan ada yang menganggap harusnya itu kejutan negatif, kejutan positif, tapi malah kita anggap sebagai sebuah kejutan yang negatif. Hari ini kita masih menanti hadirnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan memberikan kejutan kepada kita dalam berbagai macam hal. Salah satunya adalah di dalam kehidupan kita berpelayanan di gereja. Ada yang mungkin di dalam berpelayanan di gereja merasakan kejutan, besok kamu jadi liturgus ya, kamu mimpin doa syafaat ya, atau mungkin besok kamu yang menjadi pembawa firman ya. Itu bagi sebagian orang atau bagi anak-anak muda, jadi kejutan-kejutan tersendiri. Lah kok aku toh? Ada yang di sini pernah menolak berpelayanan, terutama teman-teman yang pemuda remaja, yang merasa ujuk-ujuk tiba-tiba mendapat kejutan seperti itu? Kenapa harus saya yang jadi liturgus? Kenapa harus saya yang berdoa syafaat? Kenapa harus saya yang jadi ketua pemuda remaja? Kenapa harus saya yang ini itu? Itu kan seharusnya menjadi kejutan yang positif. Tapi kita sering menganggap kejutan positif itu menjadi sebuah hal yang negatif. Karena apa? Merasa diri kita dirugikan. Untuk berpelayanan, untuk kemudian menjadi hamba yang setia, terkadang kita masih hitung-hitungan untung rugi. Karena kita merasa, nanti kalau saya berpelayanan, saya nanti jadi pengurus dari remaja, saya tidak bisa rajin main game online, karena ketekunan anak zaman sekarang itu lebih seneng online. Tidak nongkrong, walaupun sekarang nggak boleh ya, walaupun sekarang tidak boleh. Tapi berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan dia yang menerima kejutan dari Tuhan, ternyata menganggap ataupun menerima kejutan itu dengan penuh kerelaan, walaupun kejutannya yang diberikan kepada Maria sosial pada waktu itu sebagai hal yang negatif. Malaikat Gabriel mengatakan orang anak yang kudus dengan anak Tuhan yang nanti harus dinamai Yesus. Bagi masyarakat itu negatif waktu itu. Tapi dalam sejarah perjalanan Tuhan, ternyata itu menjadi hal yang positif karena Maria dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan umat ini. Ini jadi satu pesan bagi teman. Tuhan itu tidak yang bagi kita. Tuhan itu membuat, tapi terkadang kita yang menjadi seperti Zakaria. Karena apa? Ketika kita mengingat kisah Zakaria yang pada waktu ditemui oleh malaikat Gabriel,
Gabriel oleh dia itu malah terkejut. Coba kita buka di dalam Lukas 1 ayat 11. Lukas. Ayo, alatnya jangan ditutup dulu, HP jangan buka aplikasi lain. Dibuka. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ya, ukupan. Ayat dikatakan, melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Lukas 1, 11-12. Dia terkejut. Maria juga di Tuhan. Pemberitaannya melalui malaikat Gabriel. Tapi Zakaria ketakutan. Bahkan ketika ketakutan, dia itu malah menjadi bisu atau itu kejutan dari Tuhan. Ternyata mereka Maria itu malah dia berhati. Bisa lihat di sini, orang yang tidak takut untuk melayani Tuhan, ternyata di dalam gambar maksudnya cinta pun Tuhan itu sudah menyediakan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ya kita mau. Berbeda kan? Hidupnya hanya penuhi ketakutan, yang hidupnya hanya dipenuhi dengan ketidakberanian, dan ternyata dia menjadi bisu. Nah, di sini bisa melihat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba yang setia, hamba yang diharapkan oleh Tuhan. Ternyata hamba yang setia seperti halnya Maria itu adalah yang diharapkan oleh Tuhan agar menjadi Allah. Nah, sekarang kita bagaimana? Setelah itu bagaimana? Coba kita lihat di dalam kehidupan kita. Secara khusus di dalam kehidupan kita berpelayanan, di dalam kita melayani Tuhan. Depan saya sampaikan sering mendapatkan kejutan surprise. Ada bahkan yang kejutan yang harusnya positif malah dianggap menjadi negatif. Salah satu contohnya tadi ya, itu tapi kita menganggapnya menjadi menyita waktu. Wah, itu membuat saya rugi. Wah, itu membuat ongkos bensin tak akeh. Karena kalau aktif di gereja itu kan bolak-balik ya, rumah gereja, kalau ada kegiatan begitu harus survei lah, harus panitia dan yang lain. Apakah yang positif atau negatif? Ketika diminta untuk berpelayanan tugas ibadah, hal yang positif apa negatif? Sebagai hal yang negatif. Karena Tuhan menguatkan dia. Jadi siap semua untuk melayani Tuhan dan siap semua untuk tetap menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Karena kita itu adalah hamba-hamba Tuhan yang harusnya melayani. Bukan kita yang menguatkan, tapi Tuhan yang mengatur hidup kita. Jangan takut. Maria pun ketika diberikan kejutan Tuhan pakai menjadi alatnya. Tidak takut. Teman-teman remaja di GKJ Magelang, saya yakin semuanya adalah anak-anak yang
baik, yang melayani Tuhan. Makanya dalam hal ini jangan sampai kita ini memang menjadi tadi kita semua, jangan takut, jangan menyerah, jadi oleh Tuhan, dilayani Tuhan, diterima dengan sungguh. Biasanya kalau di remaja itu di dalam pelayanannya apa saja biasanya? Apakah petugas ibadah, lalu apa lagi? Selama ini petugas ibadah dulu Pak Ri, kecuali kalau memang ada permintaan khusus dari panitia, misal diminta untuk apa gitu, baru kita harus oh iya. Nah, itu berarti jadi matur nuwun, itu menjadi panggilan untuk melayani. Kita punya talenta nyanyi, melayani Tuhan melalui suara kita. Punya talenta bermain musik, melayani Tuhan dengan talenta kita. Punya talenta di bidang IT, ya. Kalau teman-teman di sini kan lebih jago di multimedia, mesti ya, main dong, mesti ya. Itu disumbang pada gereja. Kita jangan pernah menolak untuk melayani Tuhan. Terkecil gitu mungkin. Wah, aku izin. Tetaplah menjadi orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan, dan akhirnya kita sama seperti Maria yang mengatakan di dalam ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Itu adalah komitmen kita bersama. Semuanya mikrofonnya yang ikut di dalam ruang mikrofonnya dibuka. Ya. Kita baca apa yang dikatakan Maria, ya, komitmen. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan dan seterusnya. Oke. Siap ya, 38. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, turun. Semua bisa ditutup kembali mikrofonnya. Itu adalah komitmen kita bersama. Kita sudah mengatakan. Itu adalah perkataan kita. Jangan sampai kita malah menjadi orang sing wani kuar-kuar tok ning orang wani ngelakoni. Selamat menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Selamat Natal di tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru di tahun 2021. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan ini yang dapat kami sampaikan, tetaplah menjadi orang-orang yang setia, menjadi hamba Tuhan yang selalu setia, dan jangan sampai kita jangan pernah menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan ketika kita diminta untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak yang nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas ibadah yang boleh terjadi saat ini, ketika Tuhan memberikan penguatan kepada kami,
secara khusus bagi teman-teman remaja yang ada di GKJ Magelang, menjadi sebuah penguatan bagi kami bahwa ternyata panggilan untuk kami adalah untuk melayani Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Seperti halnya firman yang kami terima ketika Tuhan memakai Maria sebagai jalan untuk hadirnya Sang Juru Selamat ke dunia ini, begitu pula kami menyadari bahwa ternyata apa yang telah Tuhan kehendaki itulah yang memang menjadi kebaikan atau hal terbaik dalam kehidupan kami. Kami hanyalah hamba, kami adalah orang-orang yang seharusnya melayani Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang berkenan menuntun kami, sehingga kehidupan kami bukan semakin menjauh dari Tuhan, akan tetapi semakin bersandar kepada Tuhan saja. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang menjadi jutan bagi kami ya Tuhan, bahkan bagi kami seringkali ketika kami diminta untuk melayani Tuhan, sering kami terkejut karena memang kami merasa tidak mampu. Namun itu hanyalah perasaan kami belaka, akan tapi Tuhan sendiri yang akan memampukan kami, Tuhan sendiri yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang semakin lebih baik lagi, terlebih di dalam melayani Tuhan adalah kehendak Tuhan. Jadi biarlah kami belajar untuk semakin berserah kepada Tuhan, biarlah kami belajar untuk semakin bersandar kepada Tuhan, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari kami, kehidupan bergereja kami, kehidupan pelayanan kami, dan dimanapun kami berada, kami bolehlah semakin bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, bolehlah kami juga semakin memohon kekuatan dari Tuhan, karena kami sadari di tengah-tengah pandemi ini seringkali kami menjadi semakin ragu, semakin putus asa, semakin loyo di dalam iman kami, dan kami mohon Tuhan yang akan menguatkan kami melalui setiap ibadah-ibadah yang ada, dan selalu ingatkan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan agar kami tekun di dalam disiplin rohani kami, di dalam berdoa, di dalam beribadah, di dalam bersyukur kepada Tuhan, dan di dalam hal-hal yang lainnya. Bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini masih sekolah, juga Tuhan yang memberkati di dalam proses belajar mengajar yang mungkin sampai hari ini belum dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kiranya Tuhan yang memberikan ketekunan kepada para siswa, kepada anak-anak Tuhan yang masih sekolah, sehingga ketekunan itu dapat tetap dijaga dan belajar dengan baik, walaupun melalui media online, media daring, bolehlah itu menjadi sarana Tuhan, agar kami, agar anak-anak Tuhan belajar lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan biarlah pembelajaran itu semakin mengantar untuk menggapai cita-citanya. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, juga Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, dan Tuhan yang akan melindungi serta membentengi, serta memberikan kesabaran, dan biarlah apa yang terjadi di dalam kehidupannya bukan membuat semakin menjauh dari Tuhan, akan tetapi malah semakin bersandar kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, kakek nenek kami, adik kakak kami, dan seluruh anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar kota. Tuhan yang akan melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan yang ada, sehingga kehidupannya itu tetap dipenuhi rasa syukur yang dari Tuhan, dan tetaplah bersandar kepada Tuhan dan percaya akan pertolongan Tuhan saja. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kembali, biarlah kami berkomitmen bahwa hidup kami hanyalah untuk Tuhan saja. Bangsa dan negara Indonesia juga kami doakan kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin yang ada, dan tentu kami syukuri bahwa di tahun 2021 akan dilaksanakan vaksinasi karena corona ini. Tuhan yang akan memberkati segala proses yang sedang dipersiapkan, sehingga melalui vaksinasi ini penyebaran COVID-19 ini dapat semakin berkurang. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Demikian doa ini kami naikkan, dan kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kehidupan kami. Kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, biarlah Tuhan yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Hatur nuwun, waktu selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Ari Kristanto yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Milik langit. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 20 Desember 2020. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Persembahan akan kita iringi dengan pujian terima kasih Tuhan. kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Untuk doa persembahan sekaligus doa penutup akan dipimpin oleh Jenny. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, semoga dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu juga di dalam ibadah ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke aktivitas kami. Berkati dan sertai kami selalu ya Bapa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kembali kepada aktivitas kita di hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk Bu Rika, dan terima kasih juga kepada Pak Ari atas pelayanannya pada hari ini. Untuk teman-teman yang lain, dimohon jangan leave dulu ya, karena setelah ini akan ada sambutan dari Pak Daniel, dan akan ada kegiatan dari kakak-kakak si kegiatan. Untuk sambutan, kepada Pak Daniel dipersilakan. Pak Daniel, dipersilahkan sambutannya. Enggak kedengeran Pak Daniel? Enggak ada suara yang masuk. Suruh pakai headset, Mbak. Oh, enggak usah pakai headset Pak Daniel.
Masih nggak dengar, Pak? Gak ada suaranya. Belum ada suara. Adakah? Adakah suaranya? Ada. Ada sekarang. Lanjut. Terima kasih, sorry tadi salah tancap. Ya, salam Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Kan hari ini dan hadir di GKJ Magelang. Saya nggak tahu ini tadi berangkat jam berapa, naik apa, naik burap atau naik kabel optik sehingga sampai di Magelang pas tepat waktu dan bisa memulai acara dengan baik. Terima kasih sekali kami mewakili seluruh jemaat gereja Magelang, khususnya Komisi Remaja atas pelayanannya, dan kiranya apa yang telah disampaikan Pak Ari menjadi penguat bagi kami semua, dan ini suatu kejutan juga ternyata, bahwa apa yang biasanya kita terima penugasan, tanggung jawab, itu sepertinya membebani kita. Ternyata pagi hari ini Pak Ari membuka wawasan kita bahwa tugas yang diberikan kepada kita itu karena kita ini benar-benar istimewa, diberi kepercayaan, kita dilihat sebagai orang yang mampu menerima tugas dan tanggung jawab itu. Terima kasih, ini tentunya juga akan menjadi kejutan
bagi jadi komisi remaja yang nanti pembimbing komisi remaja dari Bapak Pendeta Tony Jatmiko, Pak Saryoto juga, Bapak Ibu majelis semua, dan para pengampu di komisi remaja, ada Bapak Ibu Jumadi, Bapak Ibu Rukminto, Ibu Pipin, Mbak Diah, Ibu Anita Agus, Bu Tony juga, Mas Triaji, Mas Alfa Tegar, kemudian juga pengurus komisi remaja, ada Mbak Imung, Mbak Ayu, Mas Kevin, Mas David. Terima kasih semuanya, dan tentunya juga apa yang menjadi taburan firman Tuhan yang disampaikan Pak Ari ini juga memberikan kekuatan bagi kita, khususnya ada di remaja, memberikan semangat nanti menjadi pengganti-pengganti kita sesuai dengan talenta-talenta yang adik-adik miliki. Sekali lagi terima kasih dan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada panitia, host. Terima kasih Pak Daniel untuk sambutannya. Teman-teman, setelah ini kita akan foto bersama ya. Untuk Pak Daniel mohon dibantu ya Pak. Oke. Ya. Dibuka semua halaman 1 ya. Halaman 1 sudah penuh. Dibuka semua ya videonya ya. Nah, ya. Halaman 1 sudah penuh. Iren hadap ke sini. Abigail sama adiknya nongol semua. Halaman 1. Halo Abigail. Erika Andira bagus. Sebentar saya klik dulu. Halaman 2. Jadi menarik kami Mbak Mipas, Mas Yoel. Vano jangan menghilang. Mbak Mipas, Mas Resa, Mas Bintang, Danis. Oke, saya lagi. Oke, kita cukup. Semoga nanti. Nggak dihitungi kok cukup loh, Pak. Belum dihitung kok cukup. Piye? Kan nggak usah dihitung, nanti udah awal. Oke, sudah ya Pak berarti ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel dan teman-teman semuanya. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan pada si kegiatan. Ya, shalom semua teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di acara ibadah Natal Komisi Remaja. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melaksanakan kuis cerdas cermat Alkitab spesial Natal. Ya. Sesuai dengan instruksi yang kemarin sudah dikirimkan melalui WA grup Komisi Remaja, nanti akan saya share link buat teman-teman dan Bapak Ibu yang berkenan buat gabung ke room kuis. Nanti bisa klik aja linknya lewat kolom chat Zoom. Setelah itu teman-teman bisa masukkan nama lengkap, Setelah itu klik aja start. Nanti kuis akan dimulai bersama-sama. Kita akan sama-sama mengerjakan kuis cerdas cermat Alkitab.
Di sini nanti sistemnya siapa yang menjawab paling cepat dan benar akan mendapatkan poin paling tinggi. Jadi semuanya nanti dapat kesempatan buat menjawab. Nanti waktunya itu maksimal 1 soal 30 detik, tersedia 15 soal. Jadi teman-teman semua selamat untuk berlomba menjawab kuis cerdas cermat Alkitab. Buat semua ya, Mas? Boleh dong, Mbak. Boleh. Semua boleh ikut. Bapak Ibu yang hadir juga boleh ikut. Tapi pemenang dan hadiahnya kami berikan kepada anak-anak remaja. Ayo Pak Bapak Tony Ibu yang ikut. ikut silahkan berpartisipasi Masih dong, Mbak hadiah. Dia. Tidak berani ikut. Mas ini nek pakai laptop Zoom-nya terus ikutnya pakai HP bisa ya? Bisa, linknya aja yang diklik, jangan sampai live meeting ya. Karena nanti setelah kita mengerjakan kuis masih diumumkan siapa pemenangnya. Jadi kalau live meeting nggak tahu siapa yang menang. Oke. Itu link sudah saya kirimkan, ya bisa diklik langsung aja nanti otomatis buka ke browser masing-masing. Jangan lupa diisi nama lengkap ya, biar nanti kalau menang gampang tahu yang menang siapa. Mas minta dikopiin ke grup WA juga, Mas. Oh iya. Kuisnya itu ada 15 soal, isinya tentang cerita-cerita kisah Natal sama beberapa materi ibadah Minggu Advent Komisi Remaja. Jadi buat teman-teman yang mengikuti ibadah selama Minggu Advent ini pasti nanti bisa menjawab. Soalnya nggak susah kok. Ini sudah ada 6 orang yang sudah join. Kayak gini terus di start ada ya, Mas? Pak Aji. Ya. Prince Diahis apa tuh? Lah ada Blackpink sampai sini ya siapa sih? Lah. Mbak Princess. Ya hadir saya. Ya udah 18 orang dari berapa peserta ini? 43. Berarti Ya, baru 19. Boleh join. Langsung aja diklik linknya. Ayo Pak Tony. Daripada lenggahan gitu. Bu Santi tolong Pak Tony, Bu Santi. Kok nggak ada jurinya Pak, ini nggak butuh juri. Jurianto nggak ikut. Adanya juri Kristiarina Susanti. Hadiahnya apa kuwi? Hadiahnya anjing golden, Pak. Asli. Nah, jadi-jadian. menarik, wih. Nah, ya, mari ikut. Ada S itu siapa lagi ini S? Ya udah 26 orang yang belum. Ayo, baru Join separuhnya. saja nggak apa-apa. Soalnya gampang-gampang kok, nggak susah. Soalnya jawabannya yang susah, Gampang. Mas. Ya milih jawabannya susah. Opsinya cuma ABCD. Ya udah 30 orang nih, yang 12. Mas pesertanya join. di share screen aja, Mas Kevin, biar Oh kelihatan. iya. Ya 31, yuk yang belum. Ya. Udah 32. 10 orang yang di room ini boleh ikut dulu. Pak Daniel meramaikan belum kuis. masuk.
Ya. Aku udah ikut ah. Walah ikut toh. Ikut. Walah. Pak Ari ikut. Aku sudah ikut ah. Oh ya. Lu keluar. Belum. Ayo kok. Belum. Si menunggu 10 orang. Ya, 3 kan. Siapa tahu ada 1 nanti. Udah 33 belum. Yang dari anak-anak remaja yuk. Join aja nggak apa-apa. 35. Kalau bisa semuanya ya 42 orang ini bisa join bareng-bareng. Apakah yang belum gabung ada yang khususnya anak remaja? Abigail sama Aga sendiri-sendiri toh. Ya. Iannya. Bu Tuti ikut. Di 36. Ini dari gabung 6. Dari anak remaja belum bisa gabung, bisa nanti dibantu joinnya. Aja Iko. Dapat tuh. Kayak kenal suara tanpa wujud. Oh iya dong. Loh, ini ada wujudnya. Kan habis ibadah, terus langsung ikut kuis. Maaf ya, ini heboh sendiri, Ibu Ari. Ya daripada nggak heboh, menaukan. Kuis selesai, terima kasih ya. Oh, belum dah. Dan Mas Kevin dimulai. Lima. Ya, kuis dimulai. Alam pertama berasal dari kota ada 28 orang yang misalnya Yusuf ayo berasal Tuti dari kelamaan, alah Tuti suwi. Ya, 5 orang lagi, yuk. Yusuf berasal dari kota, ya waktu bisa. Magelang. Orang belum jawab ya. Ya, di peringkat pertama ada Ayun. Mas share screen-nya Peringkat mati, kedua Mas. ada Jordan. Ah, itu. Ya, dimatikan nanti jawabannya. Loh, nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sesungguhnya anak itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Immanuel, yang berarti dengan 21 orang menjawab. Dari 30, yuk. Ari dari Immanuel. 3, 2, 1. 5 orang lagi yang belum menjawab. Peringkat pertama untuk soal kedua masih kepada Perwira Bintang. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jawaban soal nomor dari 2 tadi Allah saya. Soal nomor 3.
Apa yang pertama kali melihat bintang terang bersinar di timur? Yuk. Masih ada 20 detik. Alah, kemaan gitu. Mas 10 Haji. orang lagi yuk. 13 detik, 12. Siapa yang pertama kali melihat bintang? Awang aja, Pak. Sinyal. 5, Oh, bisa. 4, Sinyalnya 3, 2, 1. Ya. sinyal ini. Orang. Ayo ini yang belum menjawab. Weh. Nggak usah takut kok. Wah, peringkat pertama masih Ayun dan kedua Perwira Bintang. Wah, 3 Atila. Jangan dimenangkan. Jawabannya untuk soal nomor berapa ini? Orang Majus ya, yang pertama kali melihat bintang terang itu adalah orang Majus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siapa nama orang tua Yesus ya? Ini soal pernah Mas ya di presensi Minggu Advent. Yuk, yang udah pernah. Saya tahunya orang tuanya Yohanes Pramudito, tahunya. Namanya Agustono. Yohanes Pembaptis ya, orang Oh, tuanya, salah ya, ayah bukan dan itu. ibunya. Salah. Yuk, yang belum menjawab 4, 3, 2, 1 ya habis. 5 orang belum menjawab ternyata. Jawabannya peringkatnya dulu. Peringkat pertama masih Ayun. Peringkat pertama Perwira Bintang. Waduh. Kedua Atila. Jawabannya Zakaria dan Elizabeth. Itu orang tua dari Yohanes Pembaptis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mas Wira kata pertama. Nah, ini soalnya Pak Tony ini. Kalau nggak salah dari Pak Tony ya, Pak. Manusia itu terbuat dari Apa Pak jawabannya Pak Tony? Dan ia bisa hidup karena ada nafas Allah. Ya, oleh sebabnya manusia harus selalu mendekatkan diri pada Pak Tony, malah hilang. Pak Tony, hai Pak Tony. Oke, dari Pak Tony di depan nanti. Pak Tony, tolong. Mbok soalnya itu nabi yang di kandang singa gitu loh Mas, aku tahu. Jenggot ya. Pak Jenggot. Peringkat pertama siapa? Wah, masih Perwira Bintang. Wah, Inkes ya, Wah, Pak Jumadi. Jawabannya itu guru agama itu. Buat yang menjawab agama itu tanpa H ya, agama jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa usia kandungan Elizabeth saat Malaikat menjumpai Maria untuk menyatakan keputusan ilahi bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus? Ditanyakan adalah usia kandungan Elizabeth ya. Ya udah 17, 18, 19, 10 usia kandungan Elizabeth. Jawabannya 3, 2, 1 ya, waktu habis ya. Salah kok. Peringkat pertama siapa ini? Bintang, terus ada Yastia, Bapak Jumadi, ada Abigail. Jawabannya yang benar adalah kan yang bikin soal itu. Belum kalah. Usia kandungan Elizabeth, malaikat datang menjumpai Maria ada usia 6 bulan kandungannya. Lanjut ke itu Wira kan yang bikin soal toh. Kok toh. Wira ini. Mau kepencet toh orang. Ya Wira kalau menang nggak dapat hadiah kok Mbak. Wira jawabnya salah sih Dek. Pada zaman Kaisar siapakah Tuhan Yesus lahir? Nama Kaisar saat Tuhan Yesus lahir itu nama Kaisar yang sedang berkuasa siapa? Yuk, ini soal gampang yang keluar biasanya. Desember 25 dengan 8, 7, 6, 1. Ya, waktu habis ya. Jawabannya, peringkat dulu.
Peringkat pertama masih Perwira Bintang, disusul oleh Bu Santi, terus Bagus. Wah, Bagus naik ini. Jawabannya itu Kaisar Agustus ya. Yang jawab Herodes salah ya, yang Kaisar Agustus. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di bawah tidak termasuk sebutan untuk Yesus menurut nubuatan Nabi Yesaya. Ada ya itu untuk sebutan kedudukan Tuhan Yesus yang bukan ya, kecuali yang bukan termasuk. Ya udah mulai ke 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ya, bagus ya. 5 orang terus yang belum menjawab ya. Tingkat pertama masih Perwira Bintang, terus Bu Santi, Bagus, Bapak Jumadi. Wah, jawabannya kecuali Allah yang agung. Banyak yang jawab penasihat ajaib, itu salah ya. Yang benar adalah Allah yang agung. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yo. Bersuruh dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah engkau yang di dalam perkataan tersebut? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah engkau yang dimaksud? Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 orang kok belum menjawab. Oh ya. Nah, Perwira Bintang, Bu Santi, dan Gus. Wah, memimpin ini dari Komisi Remaja. Yang benar adalah Maria, Ibu Yesus. Nggak apa-apa, tetap dapat poin. Kalau nggak dijawab malah nggak dapat poin nanti. Jawab aja nggak apa-apa. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ayo teman-teman semua jawab aja. Kalau misalnya bingung gitu ngarang nggak apa-apa kok. Malaikat yang memberitahu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki adalah malaikat. Nama malaikatnya yang memberitahu Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki adalah, cepat yang jawab, 27. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, 7 orang nggak menjawab ini. Loh, aku belum jawab, kok serampung, Mas. Pikir, Mas. Pira digantikan dengan Bu Santi, Bagus, dan Abigail. Wah, Perwira Bintang turun ini. Wah, semuanya menjawab benar ya. Wah, semuanya menjawab benar, yaitu malaikat Gabriel. Jadi 10 orang ini berhasil. Yang 7 orang jawab aja nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Betul, karena ini merupakan isi khotbah yang disampaikan oleh titik-titik di padang gurun. Kataku tobatlah karena Allah sudah dekat dan di padang gurun. Ayo, siapa yang menyuruhkan khotbah ini? 10, 9, 8, 7, nah, kok semak baru 27, 3, 2, 1. 30 orang ya. Oh, 31. Ada yang menyusul. Tingkat pertama, Bu Santi, terus Abigail menggantikan Bagus, lalu ada Abigail dan Attila yang bersaing. Yang benar adalah khotbah dari Yohanes Pembaptis di padang gurun. Bukan Yesus, ya, benar adalah Yohanes Pembaptis. Kita lanjut soal berikutnya. Oh ya, menang ya Bu?
saat orang Majus menemukan Yesus, ya, ini menurut Matius 2 ayat 11 ya. Jangan buka Alkitab. Yuk. Yang rajin baca Alkitab. Saat orang Majus menemukan Yesus, dia datang menemukan Yesus. Kondisi Yesus saat itu seperti apa? Umur berapa? Apakah masih bayi atau balita atau remaja? 1. 26 ini. Pertama, masih Ibu Sati, wah perwira bintang kembali menyusul ya. Gaya sih, nomor 3. Yang benar adalah seorang anak kecil atau balita. Ya. Kok cuma 20 orang, dua orang yang benar. 2 orang telah menjawab. Ya masuk ketemu udah dewasa Mas ya, lucu tuh. Yang belum menjawab ini mungkin Alkitab dulu ya. Oh, betul. Ini soal dari Alkitab lagi ya, berikutnya ini. Apa yang para malaikat katakan atau nyanyikan menurut Lukas 2:14? Apa yang malaikat katakan atau nyanyikan menurut Lukas 2 ayat 14? Ini Yoni Gamal yang sering diserukan malaikat atau dinyanyikan para malaikat. 20 orang, 4, 3, 2, 1. Ya. Ini kok 5 orang terus yang nggak menjawab. Kepeane telat, aku salah lagi. Kepean. Abigail menyusul Wira, bisa ada perwira bintang dan Atila. Nomor 1 belum tergantikan ya. Ya Bu Santi. Ya benar. Kemuliaan kepada di tempat maha tinggi. Yang menjawab telah lahir bagi kita seorang anak itu salah ya. Yang benar adalah kemuliaan pada Allah di tempat maha tinggi. Karena kita lanjut berikutnya. Kalau nggak salah ini masih dari kutipan Alkitab. Wah tinggal 2 soal nih. Bintang timur yang diikuti oleh orang Majus di 2 ayat 9. Bagaimana bintangnya nah, itu ini mesti jawabannya ini. oleh orang-orang Majus. Kondisi bintangnya ya. Fata Morgana ini mesti. Ya, kondisi bintang. Orang-orang itu orang Majus bagaimana? 4, 7, 6, 22. Ya, jawab aja. 1, waktu habis ya. Akhirnya bener. Ya, mau soal terakhir nih. Peringkat pertama masih Bu Santi, habis itu ada Abigail, Atila, dan Agatha. Wah, Abigail dan Agatha ini kok peringkat atas. Itu contek-contekan itu. Yang benar adalah menuntun mereka depan dan berhenti di mana Yesus berada. Jadi kondisi bintang timurnya itu menuntun orang-orang Majus sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus. Kita lanjut ya, ini soal terakhir kalau nggak salah. Soal terakhir, Putri Aji. Bisa berebut jawab paling cepat, poinnya paling besar. Gak usah ragu menjawab, udah tahu langsung jawab. Kaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Siapakah nama anak yang dimaksud? Kaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Siapakah yang dimaksud dengan kata-kata anakku yang kukasihi? No Daniel ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. 5 orang tidak menjawab ya ini ya. Remedi. Yang benar adalah Tuhan Yesus yang menjawab Daud dan Yohanes Pembaptis. Salah ya, yang benar adalah Tuhan Yesus. Ya, kuisnya udah selesai ya, 15 soal. Gimana? Soalnya gampang-gampang kan? Soalnya gampang, Mas. Jawabannya susah. Ini pada menang kayaknya, poinnya tinggi-tinggi. Kok salahnya akeh aku? Ini mau langsung diumumkan pemenangnya, apa udah pada tahu siapa yang menang? Saya mesti. Kalah. Saya kalah. Ini saya screen ya, bisa dilihat juara 1 secara keseluruhan
itu dari Ibu Santi dengan nilai 86. Waduh, 86. Nah, dicontoki Pak Tony itu. Total poinnya 11.650. dia wes. Wah, tinggi banget ya. Selamat ya Bu Santi, wah peringkat pertama. Ya, selamat. Tapi nggak ada hadiahnya karena nggak jadi. Kan dari anak remaja. Dapat nilai 86. Nah, ini peringkat kedua ini dari anak remaja, yaitu Abigail Sharon Konstanusapa itu. Iya. Nilainya 80. Wah. Yeay, selamat. Ya, otomatis Abigail juara pertama ya untuk kuis cerdas cermat Alkitab Natal Komisi Remaja. Selamat ya buat Abigail, kembali menjadi juara dengan perolehan poin 10.940, nilainya adalah 80. Untuk peringkat ketiga atau peringkat kedua karena ini dari anak remaja, kepada Atila Putri Kaltika. Ya, selamat ya Atila. Selamat Atila. Cerdas cermat Natal. Selamat Atila. Nilainya sama-sama 80, tapi poinnya masih tinggi Abigail. Poin yang diperoleh Atila adalah 10.750. Ya, selamat kepada Atila. Berarti meraih juara kedua kuis cerdas Alkitab Natal. Ya, ini juara ketiga. Tidak tahu ya, juara ketiga kepada Agatha Mosel Zivia. Selamat kepada Agatha. Dapatkan meraih juara ketiga untuk kuis cerdas cermat Alkitab. Wah, nilainya juga 80 juga ini. Berarti juara 1 dan 2, 3 nilainya adalah 80, cuma selisih di poin. Untuk Agatha poinnya adalah 10.650. Ya, selamat untuk para juara, yaitu juara pertama Abigail dengan poin 10.940, juara kedua Atila dengan perolehan poin 10.750, dan juara ketiga Agatha dengan perolehan poin 10.650. Ya, selamat ya untuk para pemenang kuis cerdas cermat Alkitab. Tangannya. Ya, itulah kuis cerdas cermat kita pada hari ini. Ya, gimana? Pastinya seru ya mengerjakan soal-soal spesial Natal. Selanjutnya masih ada pengumuman untuk lomba kartu Natal. Buat teman-teman tadi yang belum menang, nggak usah sedih dulu, karena di sini masih ada pengumuman siapa nanti yang menang lomba-lomba kartu Natal ya. Buat yang kemarin sudah berpartisipasi mengirim kartu Natal baik yang dalam bentuk digital ataupun karya tangan, kami ucapkan terima kasih. Nanti kita akan bacakan siapa aja yang menang. Yang membacakan kepada ini Mas Wira. Ya, siap ya, siapa tahu kalian yang menang nih, yang belum menang kuis nggak usah sedih dulu. Masih ada pengumuman satu lagi. Selamat untuk pemenang kuis. Sekarang saya akan mengumumkan pemenang lomba kartu Natal. Untuk pemenang lomba kartu Natal adalah juara 1 Jenny, juara 2 Kesia, dan juara 3 Eka. Selamat untuk pemenang lomba kartu Natal. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan Natal ini. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Balik ke internet. Oke. Ya, selamat untuk semua pemenang kuis dan juara telu. Tinggal
Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam ibadah perayaan Natal Komisi Remaja pada hari ini. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Dan Kesia Enggal. Teman-teman, Virginia. di unmute semua ya, ucapkan selamat Natal untuk teman-teman di sini. Selamat Natal semua. Selamat Natal Selamat semuanya. Natal. Selamat hari Minggu. Selamat Natal semua. Rara, selamat Natal Pak Ari. Selamat Natal. Pak Ari Yunia, selamat Natal. Selamat Natal semua. Tanya Pak Tuti. Pak Tuti, Pak Mipas. Pak Mipas. Selamat Natal. Ayo tasik remean. Enggak. Salin nih. Terima kasih, saya pamit ya. Selamat Natal, selamat